Oke, Bung Haryo, bagaimana nih tanggapannya Bung Haryo? Kedalaman skuad masih jadi PR dan tentunya masih banyak turnamen lagi ke depan yang harus kita ikuti dan harus dievaluasi segera oleh PSSI. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau sepanjang turnamen ya memang terbukti ya kita tidak punya kemewahan untuk bisa melakukan rotasi sebagaimana besarnya yang dilakukan oleh tim-tim lain. Kita lihat Irak, kita lihat Uzbekistan, Korsel, bahkan Australia, mereka tuh bisa mengubah 6 pemain sampai 4 lah paling nggak pemain yang diubah dalam starting line up. Sementara kita kan tidak punya kemewahan itu. Perubahan mungkin 1-2 aja yang bisa diganti. Itu pun, kenapa kita sampai tidak punya kemewahan seperti itu? Ya, ini masalahnya dari mana? Karena dari awal pun ini kan starting 11 yang baru ditemuin juga oleh Sintayong. Dia baru mendapatkan starting 11-nya ini. Ketika sudah berjalan, bagus. Ketika masuk babak kedua, dia akan merupakan pergantian. Ternyata menurun dari sisi permainan dibandingkan pemain-pemain yang ada di starting lineup. Itu kan artinya memang gapnya ada. Kita tidak bisa menjaga konsistensi dari pemain-pemain yang ada di bangku cadangan dengan ada di starting lineup. Jadi wajar ketika di setiap pertandingan starting lineup-nya itu aja. Jadi kita akhirnya kehabisan bensin ya karena kita tidak punya kemewahan untuk itu. Dibandingkan dengan Irak yang tadi saya katakan tadi. Bahkan pemain utamanya aja nggak dimainin di awal starting, tapi dia baru dimainin di babak kedua. Uzbekistan pun seperti itu, striker utamanya nggak dimainin. Korsel pun seperti itu, striker utamanya tidak dimainin ketika lawan kita. Tapi mereka bisa tetap menjaga konsistensi di laga yang atau di level yang tertinggi. Sementara kita begitu ada pergantian, perubahannya tuh langsung kelihatan dari sisi kualitas. Jadi memang nggak bisa dibohongi bahwa kualitas pemain-pemain inti, terutama yang diaspora, emang kualitasnya di atas kita. Terutama yang teknik tadi udah disebutkan ya sama Coach Neil, mereka punya kemampuan reading the game segala macamnya tuh di atas pemain-pemain kita semua. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ketenangan. Ketika mereka ada di lapangan, kemampuan untuk bermain tenang ketika ditekan itu kan yang sulit untuk kita bisa ciptakan. Tapi mereka punya. Ketika di press mereka keluar dari tekanannya seperti apa, ketika dia pindah bermain pun tetap aja bisa tampil dengan tenang, ketika ada transisi dari bertahan ke menyerang, begitu pun sebaliknya mereka tahu positioning di mana, tapi tidak ada kepanikan di tubuh mereka. Jadi yang terpenting dan termahal dari pemain-pemain ini adalah ketenangan itu yang jauh sekali, mungkin kualitas perlahan-lahan bisa ditingkatkan ya, tapi kalau ketenangan itu kan sudah bawaan dari lahir. Oke, Anda melihat kalau dari laga-laga sebelumnya ya di Piala Asia ini terakhir khususnya di laga melawan Uzbekistan dan juga Irak, apakah memang pemain-pemain diaspora ini justru memberikan dampak yang luar biasa juga kepada para pemain lainnya begitu, khususnya soal skill, soal bagaimana lebih tenang, bermain lebih tenang. Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang nggak bisa bohong lah skill yang mereka bawa ya. Dari secara kualitas pun udah jelas di atas pemain-pemain rata-rata kita. Dan ketenangan itu. Dan juga ketika reading the game tadi, positioning. Ketika pemain siapa yang maju, lubang di mana, Hubner secara insting dia udah tahu, gua harus nutup ke sini. Gua harus nutup lubang yang mana yang ada di lapangan. Nathan pun seperti itu. Tanpa pernah bermain bersama-sama, tapi dia tahu mana lubang-lubang yang harus gua tutup. Itu kan dari nature yang dia punya, dari skill yang dia bawa dari luar, dia biasa memainkan skema seperti itu. Agak sedikit berbeda dengan pemain-pemain yang ada di kita. Mungkin sering banget Nathan kan kelihatan, lu majuan dikit, jaraknya rapetin ke sini, jaraknya rapetin ke sini. Itu aja sudah kelihatan di atas lapangan. Dia bisa menginstruksikan pemain-pemain lain untuk menjaga posisinya agar kestabilan itu tetap terjaga. Dari situ aja kita bisa lihat kan, dia tuh tahu mana yang harus diperhatikan, mana yang menjadi kelemahan kita, mana yang jadi kekurangan di atas lapangan, sehingga kita bisa menjaga konsistensi itu.